Ya, masih bersama dengan sahabat Mentari. Bagaimana kabarnya saat ini? Semoga sehat-sehat selalu tentunya. Ya, kehidupan yang seimbang merupakan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Sukanto. Ya, kita akan mendengarkan dan kita akan menyimaknya. Tuhan memberkati. Selamat jumpa kembali dengan saya yang hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Kristen yang seimbang. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dimuliakanlah kiranya namamu dan datanglah kerajaanmu. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan segala keberadaan kami untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, juga pendengar yang setia, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat dan pengertian yang baik tentang kehidupan Kristen yang seimbang untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara melanjutkan beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang ilustrasi roda, dan sekarang kita akan melihat ilustrasi roda secara lengkap, sehingga roda-roda harus kuat dan bingkainya juga harus kuat sehingga roda itu berjalan mulus dengan baik. Yang pertama, di dalam ilustrasi roda, Kristus sebagai pusat. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hal ini menunjukkan bahwa pokok anggur adalah Tuhan Yesus Kristus, dan ranting-rantingnya saudara dan saya yang harus nempel di dalam pokok itu. Karena hanya ranting yang nempel pada pokoknya, dia akan tersalurkan makanan dan keluar buah melalui ranting itu. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita, supaya kita dapat mengeluarkan buah, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang kedua, kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Sejak saudara dan saya menjadi kejadian baru, saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, diberi keberanian untuk menghadap Allah dengan doa. Doa adalah napas rohani bagi orang percaya, dan melalui doa saudara dan saya mengajukan permohonan, saudara dan saya mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara dan saya selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kapan kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Sudah kita bahas waktu yang lalu. Tetapi yang perlu saya ingatkan, dosa dan niat jahat kita merupakan penghalang doa yang harus dihapus dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa, mengajukan permohonan, mengajukan keinginan kita dalam doa dan ucapan syukur. Allah memberkati saudara dan saya kalau kita menerapkan doa di dalam sungguh-kesungguhan, penuh keyakinan, dan tidak bimbang. Kemudian yang berikutnya adalah firman Tuhan. Saudara dan saya setelah berkomunikasi dengan Allah melalui doa, saudara dan saya perlu menggali firman Allah yang merupakan air susu yang jati, yang menjamin kehidupan saudara dan saya secara rohani, menjamin kehidupan saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, dan menjamin saudara dan saya diberkati karena kita mengikuti firman Tuhan. Masih ingat 2 Timotius 3 ayat 16 yang berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperkenalkan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus, menyatakan kesalahan manakala saudara dan saya menyimpang dari firman Allah, maka firman Allah menyatakan kesalahan. Kemudian tidak hanya dinyatakan kesalahan itu, tetapi juga memperbaiki kelakuan saudara dan saya diperbaiki supaya kita melakukan pembaruan budi, dan akhirnya
mendidik saudara dan saya dalam kebenaran. Allah adalah kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi keluarga surga yang harus senantiasa berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan saudara kita seiman. Persekutuan adalah kumpulan orang-orang percaya yang sama-sama menyembah Yesus. Ingat, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Dia, Dia hadir di tengah-tengah itu dan bersama-sama saudara. Allah mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita melakukan hal yang baik dan yang dalam kasih. Janganlah meninggalkan ibadah seperti dia biasakan oleh orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya untuk menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari Tuhan semakin dekat, saudara dan saya perlu semangat bersekutu satu dengan yang lain. Bagikan arang yang satu tungku menyala bersama-sama. Kalau arang itu dipisahkan satu, lama-kelamaan akan mati. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan. Masuklah gereja di mana saudara bergereja. Masuklah persekutuan di mana saudara bersekutu yang mengajarkan tentang firman Allah. Kita sejak ada pandemi ada ibadah dengan live streaming. Live streaming ini adalah kondisi darurat dan itu harus kembali kepada aslinya, yaitu beribadah di gereja. Live streaming ini menjadi stimulus saja, menjadi suplemen vitamin saja, tetapi yang utama adalah bergereja. Karena disitulah saudara dan saya berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang beriman untuk memuji, menyembah, dan berdoa bersama-sama, untuk bersama-sama saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dan yang keempat adalah bersaksi. Kehidupan saudara yang sudah diberkati Tuhan, kehidupan saudara dan saya yang sudah diampuni dosanya, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah diselamatkan dari maut ke dalam hidup, jangan menjadi milik pribadi saya, milik pribadi saudara saya, dan milik sahabat Mentari, tetapi itu harus disampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun menikmatinya. Jangan egois, keselamatan hanya untuk diri sendiri, tetapi marilah kita membagi keselamatan kepada orang lain. Karena apa? Allah memerintahkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan sampai saudara dan saya selamat, orang lain tidak selamat. Pada waktunya kita masuk surga, orang yang tidak selamat akan berkata kepada saudara, itu tetangga saya, itu kawan saya, dia tahu keselamatan, tapi tidak pernah bercerita tentang keselamatan itu kepada saya. Marilah kita menyampaikan kabar baik itu kepada saudara-saudara kita yang belum percaya, supaya mereka pun boleh menerima keselamatan itu. Mari saudara-saudara kita mengikuti apa yang Allah kehendaki. Matius 28 ayat 19-20. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah aku pesankan kepadamu. Orang Kristen baru, orang yang menerima Kristus yang baru diselamatkan, diajak bersekutu bersama-sama untuk saling dikuatkan. Nah, sahabat Kristen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dan sahabat Mentari yang bersama-sama saat ini mendengar dan belajar bersama tentang firman Tuhan, kita menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita berpijak pada firman Tuhan, kita membangun persekutuan yang kuat bersama-sama orang seiman, dan kita menyaksikan bahwa Allah menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan semua ini harus dibingkai dalam sebuah ketaatan, menjadi orang Kristen yang taat dalam perbuatan, sehingga seimbang kehidupan kita. Jari-jarinya kuat dan bingkainya kuat, sehingga roda itu berjalan mulus. Untuk memudahkan, mungkin saudara dan saya bisa berdiri, mulut kita bisa bicara kepada Tuhan,
hati kita ditempati Yesus yang utama dalam kehidupan kita, kaki kita berpijak kepada firman Allah, tangan kiri kita bersekutu dengan teman-teman iman, dan mari kita gunakan tangan kanan menggandeng orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, hanya orang Kristen yang taat saja yang akan menerima berkat Tuhan, yang akan diselamatkan. Dan Yohanes 15 ayat 10 mengatakan demikian, jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Setiap orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Barang siapa berpegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara dan saya yakin kita akan mengasihi Allah dengan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang kehidupan Kristen yang seimbang. Kami harus mengokohkan jari-jari dalam roda itu, yaitu kehidupan vertikal bersama Tuhan melalui doa dan firman-Nya, dan horizontal bersama orang seiman dan orang-orang yang kita kabarkan kabar baik untuk mendapatkan keselamatan itu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, supaya kami juga boleh menjadi orang yang menyaksikan kabar keselamatan itu dengan benar dan menjadi saksi yang hidup, bahkan menjadi kitab suci yang berjalan yang menyaksikan Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sahabat Mentari, bagaimana dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto? Ya, kehidupan Kristen yang seimbang merupakan bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan Tuhan memberkati.